juga ini kan sabun minyak jelantah nanti bakal dalam reaksinya tuh ada ketemu sama soda api atau NaOH. Nah, itu akan bereaksi membentuk reaksi sabun atau namanya saponifikasi. Jadi itu aman dan juga berbentuk sabun gitu. Iya, Ada misi dan visi yang sama dan kita coba koordinasi ternyata bisa. Dan butuh ini adalah ilmu baru buat masyarakat Kluwut umumnya, khususnya untuk peserta PKH tentang biopori itu sama pembuatan sabun itu penting sekali kan. Mbak Nana tadi bisa bareng programnya ya, ada pertemuan kelompok dan ada penyuluhan dari teman-teman dari Undip. Kebetulan materi yang disampaikan oleh teman-teman dari Undip ini sangat relevan. Relevan bahasa gaulnya apa ya, relevan? Iya relevan, cocok iya. Jangan lupa ya, ajak lalen. Cocok dengan kalau tadi dari teman-teman pendamping PKH melakukan penyuluhan kesehatan, ada stunting itu yang buat motong-motong. Iya. Dan dari teman mahasiswa juga ada materi yang dibutuhkan oleh warga Kluwut, yaitu pemanfaatan minyak sayur menjadi sabun. Iya, sama satunya apa Mbak tadi? Biopori untuk pencegahan banjir yang ditanam di depan-depan rumah. Oke, sangat bermanfaat sekali. Kehamilan, pos natal dan pembelajaran diri yang berkualitas. Pos natal sih apa? Pos natal setelah melahirkan. Yang terpadu pemeriksaan keseluruhan bahkan darah. Hari pertama kehidupan berarti dia itu kan berpengaruh sama nanti keluarnya ya. Kalau gizi terpenuhi ya insya Allah anaknya kan sehat jadi pertumbuhannya kan otomatis optimal ya. Terus nanti setelah melahirkan juga itu penyebabnya lah ini sih ya, faktor gizi buruk yang dialami ibu hamil dan balita. Berarti kan dari dalam perut 1000 hari pertama dari dalam perut ya minum pil karena ibunya kena asma. Anaknya kena asma. Oh, anaknya kena asma. Lah kowe bocahe rada kayak kowe iki sing dicritakna stunting. Oh, berarti itu karena ada penyakit bawaan. Iya, jadi dia stunting itu karena dia punya penyakit bawaan, Bu. Jadi penyakit bawaannya kayak sing ditangani disit. Iya, jenengan kalau asma kayak gini ibu-ibu, tadi kita sudah bahas masalah stunting, udah jelas semua ibu nggih. Untuk selanjutnya kita ada kedatangan tamu dari mahasiswa Undip, ini mau demo pengolahan minyak jelantah menjadi sabun. Juga ada tambahan materi dari Mbak Dian. Monggo Mbak Dian, waktu dan tempat. Saya dari Universitas Diponegoro mau sharing-sharing gitu. Saya mau sharing-sharing tentang lingkungan karena tadi itu nyambung dari stuntingnya ini kan lingkungannya berpengaruh untuk stuntingnya. Jadi saya membawa mungkin teknologi sederhana ya Bu. Ini namanya biopori. Jadi dari biopori ini tuh fungsinya untuk menyerap air. Jadi nanti dari biopori ini ditanamkan di tanah, mungkin ibu-ibu ada pekarangan atau kebun gitu bisa dipakai. Ukurannya ini sekitar ini saya pakainya yang 4 inci itu 20 cm. Tapi ibu-ibu juga bisa pakai yang ukuran 10 cm itu juga nggak apa-apa. Yang penting bisa dimasukkan tangannya ya. Jadi awalnya ini ditanam di tanah sampai sedalam pipanya. Mungkin ditambah 2 cm atau 1 cm nanti kesandung Bu. Kalau anak-anaknya lari-lari kan takutnya kesandung atau gimana, dimasukkan di tanah. Terus ini nanti ada penutupnya. Kalau misalnya takutnya nanti kesandung atau masuk gitu Bu, terus nanti dimasukkan ke dalam tanah, dimasukkan sampah organik Bu. Sampah organik itu mungkin kayak daun atau mungkin sisa makanan, nasi yang enggak kemarin sudah basi itu bisa dimasukkan, atau juga mungkin ikan atau makanan lah, sisa-sisa makanan atau daun-daun dari pohon-pohon itu bisa dimasukkan ke sini. Iya, daun-daun kering. Nanti setelah itu nanti ditutup ya Bu, ditutup begini, dibiarkan mungkin seminggu 2 minggu itu mungkin udah mulai membusuk ya Bu, mulai membusuk nanti bisa dijadikan pupuk ya.
Untuk pupuknya itu mungkin bisa diambil kan Bu, tangannya itu kan bisa masuk kan Bu, diambil manual, nanti bisa diisi lagi atau nanti sekitar udah masuk 5 hari kemudian diisi lagi seperti itu. Jadi bisa terus-terusan lah dipakainya. Kalau misalnya pipa ini kan agak mahal ya Bu, kalau misalnya belinya tuh harus meteran gitu, semeter tuh nggak bisa. Nah, jadi ada alternatif, mungkin nanti bapaknya tuh bisa nyarikan botol besar-besar kayak gini kan pasti banyak toh Pak? Iya, itu pasti banyak Bu. Nah, karena ini banyak daripada dibuang atau nggak kepake gitulah di rumah. Jadi bisa dipakai Bu. Ini bisa dipakai nanti dilubangi beberapa lubang gitu Bu, ditanamkan di tanah. Jadi bisa awet lah, bisa dipakai lah sampahnya seperti itu. Nah, karena ini kan dimasukkan ke dalam tanah ya Bu. Nanti ada sampah organiknya di dalam, pasti ada kayak cacing ya Bu. Istilahnya cacing-cacingnya itu nanti ngebuat lubang-lubang lewat sini. Lewat lubang-lubang yang sudah dibuat ini, nanti cacingnya itu masuk ke dalam tanah, terus buat lubang lagi. Nah, fungsinya itu dari air hujan, nanti air hujan masuk, itu airnya bisa sampai ke tanah-tanah dalam-dalamnya. Jadi menyerap air lah istilahnya, resapan air. Jadi diharapkan tidak ada genangan air dan nyamuknya jadi berkurang, seperti itu fungsinya biopori. Jadi secara sederhana lebih ke peresapan air, juga selain itu bisa untuk membuat sampah organiknya menjadi pupuk seperti itu. Mungkin Ibu mengurangi banjir ya Mbak ya? Iya benar, bisa mengurangi banjir karena dari resapan airnya itu bisa ke dalam tanahnya langsung seperti itu, mempercepat penyerapan gitulah Bu istilahnya. Tidak usah pakai tambahan apapun ya? Iya, nggak usah tambahan apapun, cuma pipa nanti dibolongi, masukin tanah udah jadi seperti itu, gampang. Sebenarnya bisa dilakukan sehari itu udah bisa membuat banyak gitu Bu. Jadi satu rumah itu minimal jaraknya mungkin setengah meter ya Bu, setengah meter nanti jadi banyak. Itu bisa mengurangi air tuh satu ini itu bisa mengurangi air tuh 1 ember. Jadi lumayan banyak kan Bu. Jadi kalau misalnya hujan atau hujannya deres lama kayak kemarin, itu bisa mengurangi air tuh banyak seember itu, lumayan satu pipa ini. Jadi isinya daun, Bisa daun, bisa makanan sisa, itu bisa organik, semua organik itu bisa. Yang penting bisa membusuk itu, ya itu membusuk menghasilkan cacing. Langsung dipakai bisa Bu, langsung nanti ditaruh di tanamannya bisa langsung. Kira-kira seminggu 2 minggu itu mulai membusuk tau Bu. Nah mungkin ditambah, mau lebih banyak lagi bisa ditambah terus gitu, seperti itu. Mungkin Ibu-ibu ada yang ditanyakan atau bagaimana? Tadi kan itu ukurannya airnya 1 ember. Kalau Iya. untuk ukuran besar berarti ukuran paralelnya diperpanjang. Iya, paralelnya diperpanjang. lebih gede lagi. Apa Bisa. diameternya yang besar apa panjangnya yang Kalau diameter mungkin 10-20 cm itu udah cukup. Yang penting tangan Ibu mungkin bisa masuk gitu, ngambil pupuknya gitu. Iya, bisa masuk ini. Oh, pakai botol bisa Bu. Iya, botol segini kan hampir sama toh Bu nih. 20 sentian. yang di bawah ini ada tutupnya. Iya, yang di bawah ini nanti di atasnya ditutup pakai ini nggak apa-apa. Kayak gini. Jadi nanti bisa Ibu-ibu ini dari teman-teman Undip tahu Universitas Diponegoro di Semarang ya Mbak ya? KKN tahu. KKN itu kuliah kerja nyata. Jadi setelah menimba ilmu dari Undip, ini bentuk pengabdian kepada masyarakat. Kebetulan dari Undip ini ngabdinya di Desa Kluwut. Jadi kehormatan buat kita semua warga Kluwut dapat kunjungan teman-teman KKN dari Undip ya, dengan bahasa Pak Dian Laksita ya. Oke. Jadi ini salah satu praktek Desa Kluwut, itu desanya yang terpadat di Kabupaten Brebes. Ya, oleh karena terpadat maka persoalannya sangat kompleks, termasuk kemiskinannya yang tertinggi, orang kayanya juga paling tinggi, jadi kompleks.
awas bukan tiba kesandung wis. Jadi ini salah satu pengabdian dari teman-teman Undip. Tahu semua bahwa kepadatan penduduk di Desa Kluwut kan rumahnya bertempet-tempet ya. Kalau dulu belum ada rumah, zaman dulu bapaknya nyong, bapaknya sampean kabeh, ari udan gede karena durung ana omah kan langsung terserap tanah. Nah sekarang kan ya karangan sawah ditanduri pabrik, ditanduri rumah, sehingga resapan air itu berkurang. Makanya langsung meluber, akale tempat semakin tinggi, tapi orang bisa mengatasi banjir. Contohnya tahun-tahun sing disit ya aku si mena ya, padahal kan tempatnya sudah tinggi. Dulu tempatnya belum tinggi, belum jadi rumah, tapi jarang banjir kan. Nah sekarang akale tempat tidur tapi banjir karena banyunen jebrah lah ini. Coba sekali lagi ulangin. Banyunen jebrah lah ini salah satu ya dari kan kayak orang mikiri gotek. lah betul lah terus secara alamiah otomatis kalau sudah dibangun resapan air berkurang ya Mbak ya. Nah ini salah satu solusi untuk mengatasi banjir. Dongen meluber sadrem rongdrem karena setiap rumah ini harapannya punya kesadaran bersama, setiap rumah punya resapan air kecuali yang nggak punya halaman ya. Jadi kalau hujan gede ya, terus tadi ada kompos, praktek kompos ya Mbak ya. Ya itu. Jadi mudah-mudahan apa ya? Ya malah halamannya diplester. Harapannya benora palu kan secara alam itu banyunya meluntak kok, akhirnya banjir. Jangan lupa ya, ajak Lalen.